Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Saya Cindy Endikrego, tenaga magang pada Jemaat Silo saat ini, menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara di pagi hari ini untuk memasuki hadirat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini dan sebentar lagi, kami akan membaca firman-Mu. Kami berdoa agar mampu menyelami isi hati dan kehendak-Mu lewat firman ini. Bukalah mata pengertian kami dan persiapkan hati kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami dapat menerima sabda-Mu dengan penuh sukacita. Biarlah kami semakin mengagumi kemuliaan dan keagungan-Mu saat ini, mengungkap kebenaran berharga yang terkandung dalam firman-Mu. Dan semoga kami bisa bersaksi demi nama Engkau. Doa ini kami mohon dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang berharga, Yesus Kristus. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari Lukas 18 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-34. Bapak Ibu, pembacaan kita dari Lukas 18 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-34. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, dan diludahi. Dan mereka menyesah dan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan." Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tema kita pada pagi hari ini yaitu kasih di balik cambuk Romawi. Cambuk atau cemeti adalah alat pukul yang biasanya lentur, yang berfungsi mengendalikan hewan ternak seperti kerbau, sapi, ataupun kuda pada zaman itu. Dan juga berfungsi untuk memperlakukan seseorang secara keras sebagai pelajaran bagi suatu perbuatan. Injil Lukas pada pasal 18 ini menceritakan tentang penderitaan demi menyelamatkan umat manusia. Ia diolok-olok, ia dihina, dan ia diludahi. Bahkan tidak hanya Yesus yang disesah dengan cambuk hingga mati di kayu salib. Peristiwa ini diberitahukan oleh Yesus sendiri sebelumnya. Bapak Ibu, kalau kita lihat cambuk yang digunakan dalam peristiwa itu adalah cambuk Romawi yang merupakan senjata yang sangat mematikan. Senjata yang terbuat dari beberapa tali kulit. Dia diikat pada gagang kayu, di mana masing-masing tali dilengkapi dengan lempengan timah yang diikat pada jarak tertentu. Dan lempengan timah itu membentuk seperti duri-duri, yang jika dipukulkan
otomatis akan tertancap. Apalagi ke kulit manusia. Pedih sekali. Dan hal ini menunjukkan bahwa inilah pola kerja yang Allah lakukan untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Pola kerja yang berkorban demi kebaikan umat-Nya. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa kasih yang sungguh harus dengan kerelaan berkorban. Kasih yang sungguh juga itu siap mengikut Yesus. Dan berarti juga siap untuk berkorban bagi sesama. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak orang percaya yang ingin ikut dan yang ingin mengikut Kristus. Tetapi dia tidak rela memberi dirinya bagi kebaikan sesamanya. Padahal yang Tuhan Yesus maksudkan adalah ketika kita menjadi pengikut-Nya, maka harus diikuti dengan kesiapan untuk melayani sesama. Sebab kemuliaan Kristus adalah kesiapan-Nya menderita bagi kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, renungan kita pada saat ini mengajarkan kita untuk rela berkorban bagi sesama. Jadi mari kita tidak menjadi tuan, tetapi menjadi sama seperti Yesus untuk menjadi pelayan bagi sesama. Roh Kudus menolong kita untuk memahami firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa firman-Nya di pagi hari ini yang menyegarkan kita, jiwa kita. Itu mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman yang Engkau berikan pada kami pada hari ini. Ya Tuhan, kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing, dan Engkau kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkatilah hidup kami ya Tuhan, agar kami tetap dapat berkesempatan mendengarkan firman-Mu kembali. Ya Tuhan, kami berdoa dan bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami atas pernyataan-Mu yang tidak berkesudahan, khususnya untuk saudara kami yang berulang tahun pada minggu yang lalu dari tanggal 20 Maret sampai tanggal 3 April. Saudara kami, Ronata Matung Allo, Saudara Elora Paskia, Saudara Matius Maga, Saudara Yosli, Saudara Apriani, Saudara Antonius Rombe, Saudara Laurel Evangelina Musu, Saudara Melvin Marcelo Sumampe, Saudara Michael Maren, Saudara Sri Liana, Saudari Aurelia Sambo Karaeng, Saudari Maria Sinai, Saudara Domingus Kare, Saudara Ripka Yani Robert, Saudari Safri Hamsa, Ibu Heni Marwa, Saudara Axel Rosan Masolo, Saudara Jordi Glenn Maatita, dan saudara kami Reni Palamba. Kami bersyukur atas pertambahan usia yang Engkau berikan kepada saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang terus memberikan berkat umur panjang, juga penyertaan-Mu yang tidak berkesudahan bagi kehidupan mereka. Kiranya mereka dapat menerima firman Tuhan juga pada hari ini, dan setiap firman yang boleh mereka dengar, boleh mereka jadikan
firman yang hidup dalam kehidupan mereka. Kami pun bergumul bersama-sama saudara kami yang sakit. Terima kasih atas seluruh berkat dan rahmat-Mu selama ini. Kami akan mendoakan saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, dan yang berada dirawat di rumah, Saudari Jenny Lapik, Nyonya Pangsi, Nyonya Lince Palangiran, Ibu Mariam Taruk Allo, Ibu Desimak, Ibu MC Lambi Tonapa, Nyonya Ruben, Saudari Yuli Kumpang, Nyonya Simon Anga, Saudara Acok Dasi, Nyonya Rita Bunda, dan yang sedang mengalami perobatan berjalan, Nyonya Mince LS Salo, Ibu Damaris Jeori, Ibu Kristina Sake, Bapak Lukas Tunabasan, Nyonya Lukas Tunabasan, Bapak Markus Ruru, Nenek Otto, Bapak Ruben Matayan, Nyonya Petrus Sampe, Nyonya R. Tangi Bali, Nyonya Marta Emyan, dan Ibu Duma Ludia. Kiranya Engkau yang terus memberkati, memberikan kembali kesehatan. Juga saudara-saudara kami ya Tuhan yang dirawat di rumah sakit, Ibu Sri Liana di rumah sakit Wahidin, dan Rafael yang berada di rumah sakit Hermina. Ya Tuhan, kami mohon belas kasihan dan kuasa-Mu untuk menyembuhkan saudara-saudara kami. Berilah sinar terang dan rahmat penyembuhan-Mu di atas diri saudara-saudara kami, agar mereka bisa merasakan pelukan cinta-Mu. Tuntunlah mereka kepada jalan kasih-Mu. Engkau memberkati obat yang mereka minum. Engkau memberkati juga tenaga medis dan dokter yang sedang merawat mereka, agar mereka sungguh-sungguh merawat dengan baik. Dan saudara-saudara kami ini boleh kembali pulih dan berkumpul bersama-sama dan juga bersekutu bersama dengan kami. Ya Tuhan, berdoa dan kami turut berduka cita atas saudara-saudara kami yang berpulang, yaitu almarhumah Ibu Marta Kalo atau Nenek Maksi, dan ibunda terkasih dari Bapak Yunus Bongga, Ibu Lince Patempe, dan Bapak Yohanes Bunga yang berada di Tanah Toraja. Kiranya Engkau yang menguatkan seluruh saudara-saudara kami yang ditinggalkan, agar mereka tetap berpengharapan walaupun kehilangan orang yang disayangi. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara-saudara kami. Engkau yang memberikan penghiburan, Engkau yang memberikan kekuatan. Ya Tuhan, juga setiap rencana yang akan dilakukan oleh jemaat, oleh PMG di tempat ini ya Tuhan, Engkau yang memberkati. Kiranya seluruh pelayanan yang kami lakukan, semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Bapak Ibu atas kesetiaan pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman. Kiranya firman yang kita dengarkan pagi ini semakin membuat kita mawas diri, semakin membuat kita dekat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang kita permuliakan dalam seluruh kehidupan kita. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.